Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali di hari Minggu ini di tanggal 26 April 2020. Kita masih tetap beribadah di rumah, tapi kakak percaya bahwa adik-adik tetap semangat ya, tetap sukacita, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Pada ibadah saat ini, sebelum ibadah, kita akan bersaat teduh. Kakak ajak adik untuk mengambil bagian untuk kita bersaat teduh untuk mempersiapkan ibadah kita pada hari ini. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Sebelum mulai ibadah hari ini, kita akan nyanyikan Mars Pekat PA terlebih dahulu. Kita nyanyikan bersama-sama. Yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan, jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah hari ini, sebelum kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Kakak ajak untuk adik berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan ada. Tuhan memberikan bagi kami semangat dan sukacita di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan awali ibadah hari ini dengan kita memujikan pujian buat Tuhan. Keambil dari Kidung Ceria 337. Untuk adik-adik yang sudah mempersiapkan Kidung Cerianya, boleh dibuka. Kidung Ceria 337. Kami sebagai anak-anak nanti kita nyanyikan bersama-sama. Kita akan nyanyi bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3.
kakak ambil dari Mazmur pasal 9 ayat 12 sampai 21. Untuk adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, boleh dibuka Alkitabnya. Mazmur 9 ayat 12 sampai 21. Mazmur pada hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Riyama dan Tiara. Mazmur 9 ayat 12 sampai 21. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka taklah dilupakannya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang putri Sion, karena keselamatan yang daripadamu. Bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya tertangkap dalam jaring yang dipasang sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Orang-orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut Dia Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan ajak adik-adik kembali untuk memujikan pujian buat Tuhan. Pujian hari ini kakak ambil dari Kidung Ceria 140. Kidung Ceria 140, kita nyanyikan bait pertama. Kita buka Kidung Ceria 140 bait yang pertama. Firman-Mu pelita. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yehezkiel pasal 36. Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan.
pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan, oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah. Kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kitab Yehezkiel adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi benar. Perjanjian Lama jumlahnya ada 37 37 kitab. Nah, adik-adik, Yehezkiel artinya Allah yang menguatkan. Adik-adik, hari ini judul cerita kita adalah Allah Sang Pembebas. Tadi kita sudah baca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel artinya Allah menguatkan. Dari bacaan kita tadi ini dilatar belakangi di mana bangsa Israel masih dalam pembuangan di Babel. Mereka merasa malu, merasa sedih, merasa hancur. Kenapa? Karena Yerusalem dan Bait Allah sudah hancur. Lihat, bangsa Israel wajahnya begitu sedih dan tidak ada lagi sukacita dan harapan. Selain itu, mereka mengalami rasa tidak nyaman. Mengapa sih mereka merasa terhina? Mengapa sih mereka merasa seperti Allah meninggalkan mereka dan tidak peduli pada mereka? Salah satunya yang membuat mereka sedih ketika ada bangsa-bangsa lain menghina bangsa Israel.
bangsa-bangsa musuhnya itu, adik-adik, menghina bangsa Israel, mengejek bangsa Israel, mengaku-ngaku tanah yang tadinya milik orang Israel adalah milik mereka. Dan adik-adik, melalui Nabi Yehezkiel, dia memberi semangat kembali kepada bangsa Israel bahwa masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan, adik-adik. Memang bangsa Israel dijajah dan dibuang ke Babel karena mereka dulu melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Mereka melakukan kekerasan, mereka melakukan penyembahan berhala, dan mereka tidak setia dan taat kepada Allah. Tuhan begitu sedih, adik-adik. Tapi bukan berarti dia tidak peduli. Nah, Yehezkiel mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus tetap punya pengharapan. Bangsa Israel harus tetap punya pengharapan. Adik-adik, di dalam pengharapan itu, bangsa Israel harus yakin bahwa dengan kekuatan iman dan pengharapan, maka Tuhan akan menjadi pembela bagi umatnya. Dan dia justru akan menghukum bangsa-bangsa lain yang telah mencemooh dan mengejek bangsa Israel itu. Adik-adik bisa lihat di ayat 7. Yehezkiel pasal 36 ayat 7. Maka Allah akan memberikan hukuman bagi pencemooh bagi bangsa Israel itu. Dan Allah akan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Jadi bukan hanya kebebasan bagi bangsa Israel. Di dalam pengharapan mereka akan beroleh pembebasan. Tapi Allah memberi lebih dari itu, memberi sukacita dan damai sejahtera bagi mereka. Adik-adik, kita pun ada saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam, atau sekarang yang lagi terjadi ada pandemi virus corona, adik-adik. Kita terkurung di rumah, kita merasa tidak bebas. Nah, adik-adik, tetap kita berdoa, tetap kita berpengharapan bahwa Allah akan menjadi penolong kita, akan membebaskan kita dari segala masalah. Allah akan memberikan solusi jalan keluar terbaik dalam hidup kita. Karena Allah kuasanya begitu besar dan tidak terbatas. Kasihnya juga begitu besar untuk kita. Oleh sebab itu, tetaplah berpengharapan di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah firman Tuhan. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merespon dari firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Kita akan nyanyikan bait pertama dan bait yang ketiga. Kita akan menyanyikan Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Yang mendirikan rumahnya atas batu.
teguh menang. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau membebaskan kami dari banyak hal yang terkadang kami pikir adalah hal yang mustahil. Tapi kasih-Mu yang begitu besar telah menyelamatkan hidup kami. Menyelamatkan kami dari sengsara dosa. Bantu kami untuk tetap setia, taat dan teguh, percaya padamu, melakukan kehendak-Mu, firman-Mu, dengan kesetiaan, ketaatan, dan juga Tuhan, tidak pernah berhenti berpengharapan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk itu semua. Dan kami juga bersyukur Engkau memberkati keluarga kami. Mama, papa, kakak, adik, opung, dan saudara-saudara sahabat kami terkasih, terutama teman-teman kami yang di dalam kepercayaan yang senantiasa bersatu, saling mendukung, saling menolong. Bapa, berikan kami semua kesehatan dan kekuatan. Berikan kami semua untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang tertib. Bapa, kami bersyukur Engkau senantiasa memenuhi segala yang kami perlukan, kami butuhkan. Di dalam kesederhanaan, ketulusan hati kami, Tuhan, kami juga bersyukur Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah yang bijaksana. Engkau tetap memberikan kemakmuran, kedamaian, keamanan. Dan kami bangsa Indonesia bersyukur menjaga sumber daya alam yang ada. Kami juga berdoa untuk semua bangsa di dunia ini yang saat ini mengalami musibah karena pandemi penyakit corona, Tuhan. Engkau yang menolong para ilmuwan, para medis untuk menemukan antivirus maupun obat untuk kesembuhan mereka, Tuhan, yang terpapar karena sakit corona ini, Tuhan. Para medis dan siapapun sebagai donatur, Engkau berkati mereka untuk tetap kuat, sehat, melakukan tugas mereka, pekerjaan mereka, dan senantiasa beroleh berkat yang berlimpah. Kami juga berdoa gereja kami, Tuhan, terutama GPIB Immanuel Tamari. Kami sebagai jemaat-Mu, Tuhan, bersatu padu untuk tetap beribadah walaupun mungkin di rumah Tuhan atau di mana saja, di mana saat ini, Tuhan, kami malah dapat kesempatan untuk beribadah bersama keluarga kami. Tuhan, jangan biarkan iman kami menjadi lemah, tapi semakin menguatkan kami. Sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan adik-adik nanti bisa adik-adik titipkan kepada mama, papa, dan nanti mama, papa akan mengantar persembahan adik-adik ke sekretariat gereja, atau mama, papa akan mentransfer persembahan adik-adik kepada gereja. Untuk mengiringi persembahan kita akan pujikan pujian buat Tuhan dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan. Dari Kidung Ceria 356, Ku beri persembahan. Kita akan menyanyikannya 2 kali ya adik-adik. Berdoa untuk mempersembahkan persembahan ini. Doa persembahan akan dipimpin oleh teman kita, Rahel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami yang sedikit ini. Jadikanlah persembahan kami persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah, kita akan kembali pujikan pujian buat Tuhan dari Kidung Ceria 201, Aku dapat di hatiku. Kita nyanyikan bait pertama sampai bait keempat. 201, Aku dapat di hatiku. Adik-adik yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kami juga Tuhan telah menjalani hari-hari kami bersama. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu,
kami bisa menjadi garam dan terang bagi sekitar kami. Memuliakan nama-Mu hari ini dan untuk selama-lamanya. Dan hari ini Tuhan, kami menutup ibadah ini dengan hati penuh sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah sudah selesai. Kakak berpesan untuk adik-adik tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa cuci tangannya dan tetap di rumah saja. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.